Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman muda dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sebelum mengawali renungan pada pagi hari ini, mari kita bertanya kepada diri kita terlebih dahulu. Kapan terakhir kali kita berdoa kepada Bunda Maria? Atau kapan terakhir kali kita berziarah ke Gua Maria atau ke tempat-tempat ziarah Bunda Maria? Kapan terakhir kali kapan? Suwi Romo? Atau mungkin ada yang, Romo baru aja Romo, habis Porta Sankta gitu ya. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga itu penting. Kenapa kok penting? Karena Bunda Maria itu paket komplit begitu ya, sebagai sosok perempuan, sosok ibu gereja untuk kita yang menjadi inspirasi karena apa? Karena kepribadian, karena karakter, karena iman, karena sikap batin, karena perantara doa. Maka pesan pertama adalah sering-seringlah berdoa lewat Bunda Maria. Karena apa? Karena Bunda Maria ini figur yang setelah Yesus, perayaannya itu banyak di dalam liturgi gereja. Jadi kalau Yesus itu jelas karena dia Tuhan kita, tapi selanjutnya adalah Bunda Maria. Dewi Maria ini penting. Maka sering-seringlah berdoa, berdevosi, mencoba mendekatkan diri kepada Bunda Maria. Dan kalau Bunda Maria hadir kepada kita, perayaan-perayaannya itu sebagai pengingat untuk kita semua, sebagai umat beriman yang kadang mobat-mabit kemana-mana begitu ya. Sehingga keyakinan kita tuh selalu diteguhkan. Kalau dalam bahasa teman-teman muda sekarang, kalau Bunda Maria hadir begitu ya, mungkin seperti sore versi rohani gitu ya. Sore ini apa Romo? Nanti tanya kepada teman-teman muda kalau ada yang enggak tahu begitu ya. Mbah Kakung, Mbah Uti, ngapunten kalau roaming begitu ya. Nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman muda yang mengingatkan, yang kemudian membuat kita berpikir tentang masa depan seperti apa, harapan seperti apa yang kita miliki, komunikasi seperti apa yang kita bangun, dan cara bertindak orang Katolik seperti apa yang saat ini perlu kita lakukan sehari-hari. Maka, terus bagaimana Romo kok bisa diangkat ke surga begitu ya? Kita ngumun, wah Maria diangkat ke surga. Jadi ada banyak perayaan Maria, tapi hanya ada 4 dogma. Maka untuk itu kita perlu ngoncei bacaan-bacaan, karena bacaan-bacaan pada pagi hari itu juga paket lengkap supaya kita punya pemahaman, punya iman bahwa Bunda Maria itu kenapa kok diangkat ke surga begitu. Bahwa dia Ibu Yesus, Bunda Tuhan kita itu jelas. Tetapi kenapa dia bisa diangkat ke surga dan apa yang membuat kita bisa meneladan dan sering-seringlah berdoa lewat perantaraan Bunda Maria. Maka bacaan pertama kalau kita mendengarkan itu dari kitab Wahyu, Yohanes itu dengan penampakan, dengan apa yang dia lihat, dia mengatakan, tampaklah suatu tanda besar, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Kalau dalam bahasa rohani, bahasa teologinya itu adalah antisipasi supaya kita mengenal Bunda Maria. Kalau dalam bahasa sederhananya ancang-ancang begitu ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu kita perlu ancang-ancang dulu. Ini mau kemana kita nih? Nah, ini ancang-ancang. Bacaan pertama itu ancang-ancang supaya kita tahu, Bunda Maria itu seperti apa? Siapa dia? Ternyata dia adalah Bunda atau pribadi yang dimuliakan. Kemudian bacaan kedua itu menunjukkan contoh. Kalau kita ajak gereja merayakan Perawan Maria diangkat ke surga, lalu bacaan kedua itu diangkat ke surga itu berarti dibangkitkan tubuh dan raganya, tubuh dan jiwanya. Tetapi seperti apa kebangkitan itu? Maka Paulus mengatakan kepada kita, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia ketika Adam dan Hawa berdosa. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus, yang dikandung oleh Bunda Maria, dilahirkan dan kemudian dia menjadi contoh nyata bagi kita bahwa kebangkitan itu sungguh-sungguh bagi orang Katolik. Tidak hanya hapus-hapusan begitu, tetapi sungguh-sungguh dalam iman kita. Maka Paulus ingin menyatakan, ini loh contohnya yang sudah dilakukan Tuhan dan tidak hanya bayangan tetapi juga kejelasan. Maka kita sudah punya ancang-ancang dari Wahyu, kemudian sudah punya contohnya, kemudian kita mantuk-mantuk. Oh iya. Lalu bacaan Injil itu digong oleh Lukas. Gongnya adalah dikatakan dalam bacaan Injil itu paket 2 doa. Yang pertama adalah Salam Maria. Dan yang kedua Kidung Maria. Ada 2 doa dalam bacaan Injil. Maria mengatakan,
Sebelum Maria, Elizabeth mengatakan, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Pribadi yang datang ke Elizabeth ini adalah pribadi yang dikatakan wahyu, pribadi yang mengandung putra yang akhirnya dibangkitkan oleh Tuhan. Kemudian yang paling penting adalah apa yang dikatakan Maria kepada Elizabeth. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Kemudian ia melanjutkan lagi, sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, termasuk kita semua. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, kuduslah namanya. Perbuatan besar apa itu? Bunda Maria diangkat ke surga. Maka pertanyaan selanjutnya yang perlu kita jawab adalah, lalu bagaimana kita meneladan Bunda Maria yang diangkat ke surga ini? Pribadi yang dimuliakan, pribadi yang juga diangkat oleh Tuhan tubuh dan raganya. Saudara-saudari yang terkasih, ada 4 dogma atau 4 ajaran tentang Bunda Maria. Yang pertama adalah Bunda Maria Sang Perawan. Yang kedua, Maria Ibu Tuhan. Yang ketiga, Maria dikandung tanpa noda dosa. Dan yang terakhir yang kita rayakan pada pagi hari ini, Maria diangkat ke surga. Ditetapkan pada tahun 1950 oleh Paus Pius ke-12. Maka bagaimana kita meneladan Bunda Maria? Ini bagian renungannya. Ada 3 poin atau 3 bekal yang saya ingin tawarkan kepada kita semua untuk dibawa sepulang dari Ekaristi pada pagi hari ini. Yang pertama, mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kapan kita terakhir kali itu mengapresiasi orang lain atau memuji teman, memuji anggota keluarga kita, atau mengapresiasi orang-orang yang bekerja bersama kita, atau di dalam kelompok-kelompok kategorial atau kelompok pastoral di dalam lingkungan gereja ini. Karena apa? Karena hal yang pertama yang ingin diajarkan Bunda Maria kepada kita adalah jiwa yang memuliakan Tuhan adalah hati yang bergembira. Maka kita perlu bertanya, kira-kira apakah jiwa kita itu sudah memuliakan Tuhan ya? Apakah kita tuh tahu cara bersyukur? Apakah kita membagikan kebahagiaan kita dengan orang lain? Ora dipek dhewe begitu ya, kebahagiaan. Atas hal-hal baik yang dirasakan, apakah kita juga mampu mengapresiasi? Atau kita kebanyakan malah memperkeruh suasana begitu ya? Membuat sambatan-sambatan atau mengkritik atau pelit untuk berbagi atau mengeruhkan situasi di lingkungan terdekat kita, dalam keluarga, dalam masyarakat. Maka kita belajar dari Bunda Maria bahwa orang yang mampu mengapresiasi, orang yang mampu memuji, orang yang bisa memuliakan Tuhan memiliki hati yang gembira. Hati gembira seperti apa yang kita miliki sebagai orang Katolik begitu. Dan yang kedua, setelah jiwa yang memuliakan Tuhan, hati yang bergembira. Kerendahan hati dan iman akan karya Tuhan. Kalau tadi kita mendengarkan Bunda Maria mengidungkan Magnificat istilahnya atau Kidung Maria, kita itu merasakan kerendahan hati Bunda Maria. Apakah kita sudah rendah hati menyadari kerapuhan-kerapuhan kita, kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia dan ketidakpantasan? Namun yang lebih penting, tidak berhenti pada kerapuhan begitu ya, terus menjadi mendung atau gelap, kemudian merasa tidak pantas terus atau merasa rapuh terus. Tapi yang menarik, Bunda Maria menunjukkan kemudian tidak berhenti pada kerapuhan atau kelemahan, melainkan pada kepercayaan akan rahmat dan karya Tuhan dalam hidupnya. Tidak hanya meratapi terus sadar bahwa oh iya ya, saya itu lemah ya, saya itu rapuh, saya itu tidak bisa apa-apa. Tetapi kemudian menyadari juga bahwa Tuhan berkarya dalam hidup kita. Nah, apakah kita sudah sampai kepada itu atau hanya mendung dan ratapan-ratapan saja yang muncul? Dan yang terakhir adalah menjadi peziarah harapan berjalan dalam ketekunan sehari-hari. Bekal yang ketiga ini sekaligus pengingat bahwa kita ada dalam tahun jubileum. Banyak-banyak sejauh waktu yang kita miliki berziarah ke Porta Sancta, kemudian merenungkan bagaimana Maria berziarah bersama keluarga kudus. Dan figur Maria yang tentunya kita semua akrab, tahu alur ceritanya. Oh, sudah paham Romo. Dari Nazaret nanti mendapatkan kabar gembira, kemudian berjalan sampai Golgota, lalu ke Yerusalem, Pentakosta dan seterusnya.
Namun saya ingin mengajak kita semua pada bekal yang ketiga ini, sisakan atau tetap memberikan rasa gumun kita kepada Bunda Maria. Seperti kepada orang tua kita, mereka sungguh-sungguh berjuang. Yusuf dan Bunda Maria juga sungguh-sungguh berjuang. Dan berikan, meskipun kita sudah tahu jalan cerita Bunda Maria, tetap punya rasa kekaguman, ketakjuban, atau istilahnya tadi, gumun. Kok bisa ya ada pribadi yang sedemikian setia? Kok bisa ya ada pribadi yang sedemikian tekun? Maka Bunda Maria pun memberikan terang, memberikan jalan, dan dia yakin bahwa ada yang menyediakan kegembiraan abadi di sana. Maka saudara-saudari yang terkasih, sebagai renungan terakhir, tadi 3 bekal yang ingin saya ajak untuk kita bawa pulang ke rumah dan kita jadikan hidup kita sehari-hari seperti hidup Bunda Maria. Karena sebagai manusia kita terus berziarah, kita terus berjalan, dan juga kita ingin memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu ada kebangkitan nyata, ada kegembiraan abadi yang disediakan bagi kita. Dan kita lakukan lewat lingkaran persahabatan, lingkungan, wilayah, paroki, atau lebih luas lagi, sesuai porsi kita masing-masing. Maka mari bersama-sama kita mohon rahmat supaya kita pulang ke rumah, pulang ke tempat kerja, ke tempat kita masing-masing, punya jiwa yang mampu memuliakan, hati yang bergembira, punya kerendahan hati sekaligus iman akan karya Tuhan, dan yang terakhir terus berziarah dalam pengharapan. Berkat Tuhan berlimpah bagi kita semua. Mari kita bangkit berdiri untuk memperbarui iman kepercayaan kita.